Ibu bapak saudara-saudara sekalian, peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawasan. Teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Kepala Biro ESDM, betul? BPSDM, Bapak Aris Agung, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin itu kalau diterjemahkan Indonesianya, peringatan bagi mereka yang lupa. Dijelaskan, di padang mahsyar kelak, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal panasnya. Dan pada saat itu kata Nabi, tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Dari Adam sampai kiamat, kumpul satu tempat namanya padang mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, manusia wajahnya tidak seperti waktu di dunia, bisa lebih hancur atau lebih baik. Ada yang mukanya seperti tikus. Siapa? Koruptor, pencuri, maling, rampok. Tikus. Ada juga yang mukanya seperti ular. Siapa? Kata Nabi, mereka yang suka menjilat-jilat, cari-cari muka. Ini di kantor ini juga banyak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Padahal sudah, iya Pak. Sudah tahu salah masih, monggo Pak. Betul Pak, betul, sudah betul itu Pak. Cari-cari muka yang begini bahaya. Bukan kameramen ya, karena memang kalau kameramen cari muka, masa cari kaki fotonya. Ya kan? Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa? Mereka yang masuk pegawai karena nyogok. Sogok dan menyogok. Macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan ruang VVIP. Sama kalau Bapak ke bandara, setiap saya di sini datang, saya lapor sama Pak Aris, Pak Aris izin melintas ke Jawa Timur. Langsung masuk VVIP. Tempatnya bagus, ber-AC, pelayannya ramah, dikasih konsumsi. Masya Allah. Ruang musallanya beda, toiletnya bersih, beda kalau fasilitas umum. Nah, di ruang VVIP itu, semua orang menderita di sampingnya. Sementara dia dimasukkan ruang tunggu yang baik. Ada 7 golongan orang yang masuk dalam perlindungan itu. 7 jenis manusia yang akan mendapat perlindungan di tempat itu. Ketika pada saat itu kata Nabi tidak ada perlindungan kecuali datang dari Allah. Dari 7 orang itu, satu di antaranya adalah imamun adil. Pemimpin yang adil. Tidak dikatakan ulama yang cerdas. Tapi pemimpin yang adil. Apa pengaruhnya pemimpin yang adil dengan perbaikan umat? Contoh, saya setengah mati ceramah. Ayo saudara-saudara ASN, galakkan sholat berjamaah. Asan tinggalkan kegiatanmu, kau datang ke mushola untuk sholat jamaah. Paling satu yang datang. Tapi begitu Ibu Gubernur datang sholat jamaah di masjid. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu Gubernur langsung bilang, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat datang muncul-muncul di masjid. Ajudan langsung tempel Pak Kadis Pendidikan. Pak, Bapak dicari sama Ibu Gubernur. Katanya Bapak tidak pernah muncul di musola. Besok Pak, belum azan, sudah ada itu Pak Kadis di masjid. Itu hebatnya jadi pemimpin. Saya teriak-teriak, jangan hamar, jangan ke panti pijat, jangan ke panti pijat, lain dipijat, lainnya mengeras. Tinggalkan panti pijat. Apa kata anak muda? Urusanku, mau masuk surga atau neraka urusan saya. Tapi begitu Ibu Gubernur bikin perda, tutup panti pijat, tutup minuman keras, selesai. Itulah pentingnya jadi pemimpin yang adil, maka dia mendapat layanan pertama di akhirat nanti, mendapat perlindungan. Tapi untuk menuju menjadi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang handal, pemimpin yang ideal, tidak gampang. Biar kamu punya duit, ikut pilkada menang, belum tentu kau bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, adik-adikku sekalian, mau enggak jadi pemimpin yang bahagia? Mau? Saya mau tahu. Ada yang tahu apa itu bahagia? Saya kasih hadiah.
Kita kan selalu bilang, moga saya bahagia. Tapi kau tidak tahu apa itu definisi operasionalnya bahagia. Kalau orang menulis skripsi kan selalu ada itu definisi operasional. Ada kan definisi konsep, ada definisi operasional. Definisi konsep, kursi. Definisi konsepnya apa? Tempat duduk. Definisi operasionalnya apa? Nah, Pak, ada kursi merah. Oh maaf, bukan itu yang saya maksud dalam riset ini. Yang saya maksud ini kursi yang warna hitam. Itu disebut definisi operasional. Nah, apa bahagia, Bu? Selalu bersyukur. Itu prakteknya. Definisi operasionalnya yang saya maksud. Nah, Ibu tetap dapat hadiah dari Ustadz. Sini Bu, sini Bu. Sini. Nah. Ya, saya tidak banyak duit Bu, tapi ini insya Allah berkah. Selama Ibu pegang ini duit dan Ibu tidak belanja, insya Allah ada terus duitmu. Monggo ya, silakan ya. Terima kasih. Berkah itu Ibu. Simpan aja kalau Ibu tidak mau pakai belanja. Pak, bahagia itu adalah selamat dan aman. Ya. Ada orang PNS selamat tapi tidak aman. Tidak bahagia. Maksudnya apa Ustaz? Ya, dia tidak diperiksa KPK. Hidup seadanya saja. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Susah dapat minyak goreng. Ya kan? Nah sekarang untuk jadi pemimpin yang hebat. Minimal kata Nabi, ini 5 resepnya. Silahkan Bapak catat, amalkan. Insya Allah selama Bapak amalkan, Bapak bukan cuma pemimpin di dunia, tapi insya Allah pemimpin di akhirat kelak. Ini bekalnya. 1 kata Nabi, utlubul ilma. Tuntut ilmu pengetahuan. Tidak mungkin bisa jadi pemimpin kalau goblok. Masa ada wali kota beleng-beleng? Masa ada kadis beleng-beleng? Masa ada kadis dongo? Tidak mungkin. Maka untuk menjadi cerdas, pintunya tuntut ilmu pengetahuan. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Tapi apa? Apa? Iqra. Baca ilmu administrasi, baca ilmu pemerintahan, baca ilmu audit, baca ilmu sinematografi, fotografi, dan macam-macam. Semua kita baca. Dengan catatan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhanmu. Karena kalau Bapak tambah ilmu, belajar, bukan atas nama Tuhanmu, maka dia akan menjadi ilmuwan yang sombong. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Misal, mau sombong dasat latif, gelarnya banyak. Itu gelar saya. Bukan kaleng-kaleng bos. Ya kan? Mau sombong, banyak followernya. Penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 220 juta. Mau sombong? Oh jangan. Kau hebat dasat bukan karena kamu jago pidato. Tapi ada yang nonton. Biar saya menggebu-gebu ceramah. 1 jam berapi-api dalam masjid. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Aris. Sudah lama itu sakit itu Ustaz di dalam. Iya toh. Apa yang mau disombongkan? Maka saudaraku para ASN. Kalian kalau mau dapat kadis, kepala bagian, ke sekda dan sebagainya, tidak usah kau cari muka sama atasanmu. Lebih isi sumber daya manusia. Belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Ada 4 sahabat Nabi. Nabi sendiri mengakui. Dari 4 sahabatku, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini, adik-adik, ibu, bapak. Kalau disodorkan, Pak Haris tawarkan iPhone 13 Max Pro dengan kitab Durratun Nasihin, Bapak pilih mana? Pilih mana? Kitab. Pencitraan. Bapak pilih mana? Handphone. Ali bin Abi Thalib. Ali, harta, ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga,
ilmu, dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, digembok itu kaleng. Sudah itu kaleng-kaleng tersebut, sudah itu dimasukin lemari, gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya Pak? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Apa anda setengah mati kamu jaga itu duit? Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ibu gubernur. Kemana-mana dikawal Satpol PP. Polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustadz. Coba. Dan biasanya itu yang Satpol itu kebanyakan pegawai honor. Bapak tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kan dulu namanya PTT toh, pegawai tidak tetap 3 tahun PTT. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Kalian alhamdulillah bersyukur kepada Allah, sudah menjadi PNS ASN. Nah, orang yang punya ilmu, ilmu itu yang jaga dia. Tapi harta dia yang jaga. Yang kedua, kelebihannya, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Di kampung saya, dulu waktu saya masih SMP, ada orang kaya, juragan tambak, banyak betul tambak ikannya. Tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Beli buku besar yang ada gambarnya, besar tulisannya. Eja ini nek, PEP, tambah P, PEP, SO, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Banyak duitnya tapi beleng-beleng. Masuk di wartel. Dia buka itu nomor telepon anaknya. Langsung dia pilih. Teriak, halo, ambokmu nak, bapakmu nak, halo penrang, halo. Saya lihat bagaimana mau nyambung. Dia tidak pencet dulu nomornya. Saya bilang, Pak Haji pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kau ajarlah saya karena kau ada sekolahmu. Pencet. Sudah itu, untuk yang di mulut disimpan di telinganya. Yang di telinga disimpan mulutnya. Teriaklah dia, halo, halo. Tidak didengar. Saya bilang, Haji terbalik Haji. Dia bilang, loha, aduh. Ini aja duitnya Pak. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Adlatif. Orang sekarang Pak takut keluar-keluar. Kenapa? Lagi mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Pak Aris. Ayo, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang bos. Pulang bawa uang Pak. Gara-gara apa? Ilmu. Bapak tahu enggak? Kenapa penonton saya di YouTube sudah lebih 200.000? Kenapa? Apa karena saya gagah? Enggak. Saya jelek, ceper, pendek. Setiap saya ketemu sama orang, kalau di televisi kita lihat besar, ternyata orangnya aslinya kecil. Bilang kayak ternyata aslinya lebih gagah. Lalu kenapa Allah angkat derajat saya? Karena saya punya ilmu. Maka tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, kalau kalian mau diangkat derajat, belajar deh. Belajar. Dan Allah janji, bukan caleg yang janji. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu. Coba lihat Pak, mau lihat contohnya. Saya meskipun terlambat, Bapak lebih dulu datang. Meskipun saya terlambat, pasti saya duduk di depan. Ustadz, apa Ustadz? Di depan meja, Bapak tidak punya konsumsi depan meja. Saya ada bos. Padahal saya terlambat. Itu baru di dunia Allah sudah buktikan. Beda derajatmu. Saya baru-baru diundang kabar reskrim.
Mabes Polri. Kumpul semua penyidik. Ustadz, kau gaspol. Selesai itu apa kata yang undang saya? Pak Ustadz, tidak ada orang yang berani marah-marah di reskrim Polri sini. Semua orang masuk di sini pegang tangan begini. Kamu datang di sini, kau marah-marahi kami, kau maki-maki kami, sudah itu dikasih kau lagi duit. Gara-gara apa? Ilmu. Maka saudaraku ASN, belajar. Pangkat boleh sama, golongan boleh sama, kualitas pasti berbeda. Tergantung persiapan SDM kalian. Tidak ada orang yang hina hidupnya kalau dia belajar dengan baik. Jangan cari jalan pintas. Jalan pintas mau dapat jabatan, cari muka. Kamu dapat mukamu, tapi kau tidak punya harga diri. Tapi kalau kau punya ilmu, kau tidak ada jabatan, tapi kau punya ilmunya. Kau dapat ilmunya, kau menjadi manusia berkualitas. Dan orang berkualitas dilempar kemana saja, dia tetap akan berfungsi karena dia punya ilmunya. Siapa rezim berganti tetap dicari. Kenapa? Dia punya ilmunya. Anda yakin Indonesia akan terpuruk terus seperti ini? Diangkat kepala dinas sana cari muka? Enggak. Ke depan orang semakin berpastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena sekarang orang tidak bisa lagi main mata. Semua orang bisa dipublikasi. Semua manusia bisa menjadi wartawan. Semua kita di kantor bisa mempublikasi ada ketimpangan. Melalui apa? WhatsApp-nya. Jadi akan suatu saat nanti akan dicari orang-orang yang berpendidikan. Maka belajar. Jangan lagi ada dengki. Oh, apaan itu? Baru 2 tahun dia kerja sudah dipromosi. Saya sudah 5 tahun tidak dipromosi. Begini bos. Betul dia baru 2 tahun tapi otaknya, prosesornya Pentium 4. Kamu sudah 5 tahun tapi otakmu Pentium 1. Lambat loading gambar kamu. Suruh bikin surat, sudah ada contohnya. 2 hari ditanya, sudah jadi. Sudah Pak, mana? Belum di print. Belum sudah namanya itu. Kan banyak ASN begitu. Sudah Pak. Tinggal ditanda tangan. Belum sudah namanya itu. Namanya sudah. Sudah ini. Kalian kalau mau sukses jadi pemimpin, belajar. Nabi jelaskan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada khuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki dunianya dengan ilmu. Siapa mendaki akhiratnya dengan ilmu. Siapa mendaki dunia dan akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya orang malas yang tidak mau cerdas sekarang. Zaman Pak Aris awal-awal jadi PNS kan susah belajar Pak. Cari bukunya. Sekarang gampang. Ada guru yang serba tahu Pak. Mr. Google. Hanya orang malas yang tidak mau belajar. Bapak cari masalah apa saja di situ. Bapak online ditemukan semua Pak. Cuma yang Bapak selalu searching apa? Gambar-gambar porno. 1, 2, karena waktu yang terbatas. Kalau Bapak mau sukses kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Orang bodoh yang tidak mau belajar dari kasus Jakarta. Kasar ngomong tidak ada yang senang Pak. Makanya saya heran kalau ada orang mengaku ahli agama. Tokoh, pakar, belajar soal agama. Tapi kasar mulutnya, perlu belajar tentang adab. Maka melayani dengan tutur kata yang lembut, memudahkan rezeki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau ngurus apa? Ini dek, saya punya berkas-berkas ini tentang pajak saya tidak lengkap. Oh, gampang Pak. Itulah gunanya kami dihadirkan di gaji negara untuk mengurus Bapak. Tenang aja Pak. Bapak duduk di situ, kami yang selesaikan. Dia bahagia, dia senang. Maka begitu selesai urusannya, dek, ini ada pembeli pulsa. Ini sogok? Bukan. Ini hadiah. Dan tidak cukup sampai di situ. Dia akan sebut sama temannya.
Kalau kau pergi urus pajak, ada itu namanya ini, si Firman. Kau cari dia itu. Baik itu, bagus bicaranya. Jangan kau ketemu si Joni, kasar itu. Duit aja matanya. Akhlak yang baik. Dan demi Allah, tidak ada orang tidak senang orang tutur katanya lembut. Sebaliknya, tidak ada orang yang senang tutur katanya kasar. Maka menjadi pelayan, abdi masyarakat, tutur kata yang lembut. Kalau Bapak tahu dia Muslim, salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu kabarnya. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan hari ini Bapak sehat walafiat. Urusan ini dilancarkan. Selain Bapak gaji dapat tiap bulan, promosi kenaikan pangkat, juga Bapak dapat pahala di akhirat kelak. Kenapa? Karena bekerja dengan akhlak. Kalau Bapak kasar, hanya dapat gaji bulanan, numpuk juga dosa bulanan. Goblok memang kamu. Sudah tahu berkas ini yang dibutuhkan. Kenapa kau tidak bawa? Kau pulang dulu. Oh, viral Bapak. Inilah ASN yang kasar mulutnya. Maka tutur kata yang lembut. Heran kita, tinggi sekolahnya, mulutnya kasar. Heran kita, pelatihan tiap tahun, tapi tetap aja kasar. Berarti itu habis-habisin anggaran saja. Maka ASN yang baik, kalian mau sukses, tutur kata yang lembut. Terutama pimpinan. Kalau Bapak pimpinan harus jadi teladan. Jangan sampai merasa pimpinan kasar sama anak buah. Sampai kapan kau bisa jadi pimpinan? Naik terus. Ada batasnya? Ada. Apa batasnya? Pensiun. Begitu kau pensiun, anak buahmu dapat jabatanmu. Tidak ada lagi kau punya harga diri. Tidak dihormati. Ketemu pura-pura tidak kenal. Bahkan dia jadikan anaknya. Nah, itu dulu bosnya Bapak kurang ajar sekali dulu itu. Kasar mulutnya. Tapi kalau kau baik, jadi pemimpin, dia jadi anak buahmu jadi bos, ada keperluanmu, Dek, oh iya Pak, nanti kami yang ngurus itu. Tidak usah Bapak lagi yang turun tangan masalah ini. Ini kemana? Iya Pak, saya tahu kemanakan, tapi aman Pak, biar kami yang ngurus. Tapi kalau jelek akhlaknya, begitu dia tahu bukan cuma dia yang sial, anaknya juga ikut sial. Bapaknya itu kasar, persulit dia ya, persulit. Kalau bisa jangan ada mukanya di sini tuh anaknya. Nah kan? Maka tutur kata yang lembut. Tidak ada orang senang itu orang kasar Pak. Bahkan suami istri saja kalau dia kasar pasti gaduh terus itu rumah tangga. Ini ibu-ibu nih sekalian tambahan. Kalau suamimu marah, dimarahi di kantor, capek dia pulang kantor, peluk dia sambil kau menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan suami. Masuk kamar berantakan kamarnya. Baru bodoh memang kami ini jadi istri. Kau peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah wah. Tenang. Suamimu marah-marah jangan bertengkar. Kalau dia marah, suami marah, istri cooling down. Kalau istri marah, suami cooling down. Bertengkar, anak yang bingung. Ada juga rumah tangga begitu. Kasar mulutnya dua-dua. Suami istri. Bertengkar. Tiap hari bertengkar. Tapi hamil lagi. Ada juga PSN begitu. Coba. Kalau bapak-bapak marah istrimu. Selalu alasan rapat. Kamu tidak pernah di rumah. Keluar aja kerjamu terus. Tidak usah bapak. Guys keluar begini karena saya cari uang untuk kamu. Oh bertengkar Pak. Kalau dia marah-marah begitu nyanyi aja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Mantap, enak. Rumah tangga yang saling melembutkan tutur katanya. Insya Allah bahagia. 3. Kata Nabi. Kalau kalian mau sukses menjadi pemimpin. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Di kantor ASN biasanya
kelihatan damai tapi gersang. Apa yang membuat mereka kadangkala bertengkar, pecah persaudaraan? Satu, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang. Karena cari muka sama pimpinannya, dia jelek-jelekkan temannya. Itu perempuan biasa itu gitu kan. Duduk-duduk. Atau ada juga bapak-bapak tukang gosip. Kelainan jenis kelamin itu. Kalau bapak-bapak ngumpulkan paling cerita soal, aduh rewel itu mobilku, sudah diperbaiki remnya, rusak lagi setirnya. Rumah saya itu bocor terus atapnya. Anakku tuh yang bungsu nakal betul, paling itu. Tidak ada suami bapak-bapak ngobrol, berapa harga lipstiknya istrimu? Ya, ibu-ibu biasa kan duduk-duduk. Dia tidak cerita mulutnya, tidak cerita nih, tapi bibirnya. Lewat temannya. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Kantor yang banyak tukang gosipnya pasti tidak produktif. Kalau dulu orang gosip Pak agak susah. Harus face to face, ketemu Pak. Sekarang gosip tidak mesti ketemu. Satu di Dinas Tenaga Kerja, satu di Dinas Pendidikan, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Surabaya. Di mana dia gosip? Di grup WhatsApp. Pecah persaudaraan. Tidak ada orang yang senang dicerita aibnya Pak, meskipun itu benar. Maka Allah melarang, jangan kau cerita jeleknya orang. Itu disebut ghibah. Tapi yang saya cerita betul Ustaz, justru betulnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak usah cerita. Katanya astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Tidak usah deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Selesai itu urusan. Tapi kalau kau tambah, oh iya saya tahu itu. Tambah diperbaiki duduknya. Oh setan masuk di situ. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Saya tadi aja lewat di sini ada yang saya dengar gosip. Dia gosipin saya. Dia bilang apa? Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Nah ya, berhenti gosip. Kantor kalau banyak penggosipnya pasti pecah persaudaraan. Mana ada orang senang dicerita aibnya? Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Sangka buruk. Sangka buruk. Sombong betul. Tidak pernah lagi dijawab WhatsApp saya. Bagaimana mau dijawab? Kamu ngetik nomor HP salah angka bos. Jadi tidak pernah nyambung. Sangka baik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk Pak. Percaya deh itu. Kenapa buru-buru betul? Hampir disenggol aja, ditabrak saya. Sangka baik. Lagi mau ke toilet, mencret dia kasihan. Selesai. Jangan pernah sangka buruk. Sangka baik. Orang bule bilang positive thinking. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Tahun ke-6 dia pergi periksa. Kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, jangan kau cerita-cerita ya. Kalau kau cerita-cerita, malu kita kalau tidak jadi. Oke, rahasia berdua ya. Iya, tidak ada yang bocorkan. Oke, demi Tuhan tidak boleh bocor. Oke. Selang beberapa saat datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini? Astagfirullah, pasti suamiku lagi yang kasih bocor ini. Kurang ngajar, dia bilang sumpah-sumpah. Datang suaminya kerja kasihan santai-santai. Apa? Pembohong memang. Apa lagi Bu? Pembohong kamu. Apa? Kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Kasih kau yang pasti bocorkan. Bukan demi Allah. Apa demi Allah? Demi Allah. Kenapa bisa dia tahu? Nah hanya kita berdua. Marah juga suaminya. Dia datang ke kantor PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang mau dihapus Pak. Tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin Pak.
Inilah kalau sangka buruk. Ya. Sangka baik saja. Mau saya kasih contoh yang namanya sangka baik. Kasus soal azan yang baru-baru heboh. Saya ceramah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang merasa dihina, merasa tersinggung dengan pelecehan azan itu, naik semua tangannya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Sekarang saya minta tolong kau jawab dengan jujur. Siapa yang tidak datang menjawab azan ketika azan waktu sholat? Tidak ada naik tangannya. Saya bilang, bos, penting kau membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting kau datang menjawab panggilan azan. Itu disebut berpikiran positif. Selalu cari celah bagaimana supaya orang berpikiran positif. Saya lagi ditanya lagi, Ustadz, bagaimana ini logo halal? Saya bilang, ini bangsa paling suka ribut. Logo halal, kalau kau tidak mau pakai ya tidak usah, itu kan bukan kewajiban. Pemerintah juga ngapain kau urus-urus itu? Logo halal, lebih banyak halal yang penting diurus. Bagaimana itu anak-anak kita SMA, SMP terhindar dari narkoba. Bapak tahu enggak, saya ini keluar masuk lapas, bukan di penjara ya, ceramah. Keluar masuk penjara, ceramah, rutan dan lapas, Sabang sampai Merauke. Umumnya penjara kita penuh di atas 80% narkoba. Kenapa bukan itu yang diurusi menteri? Ngapain ngurusin yang ecek-ecek begini? Itu yang namanya dibawa ke pikiran positif. Maka Bapak ketika menemukan sesuatu, cari bagaimana caranya berpikir supaya kita positive thinking. Wih, dia ceritai kau. Kurang ajar dia ceritai saya itu. Memangnya dia lebih baik dari saya? Itu namanya negative thinking. Tapi bawa sisi positif, dia ceritai kau. Alhamdulillah, berarti ada kesempatan memperbaiki diri. Dia jelek-jelekkan kamu, dia tidak suka kamu. Salah, justru dia suka saya itu, dia cerita saya. Kok bisa? Nanti di akhirat amalnya saya ambil. Karena orang ceritakan kita kan diambil amalnya. Alhamdulillah, amal gratis dari dia. Itu disebut berusaha membawa ke positive thinking. Bapak jadi kepala dinas, bapak jadi kepala bagian, anak buahmu protes, positive thinking. Oh, berarti ada masalah dalam kepemimpinan saya ini. Tidak mungkin mereka berani cerita saya kalau tidak benar. Itu yang disebut berusaha membawa ke sisi positif. Maka kalau kita selalu berprasangka baik, kritik, koreksi, tidak akan memecahkan persaudaraan, apalagi berujung pada mutasi. Kasih non-job dia, staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah mutasi dia. Itu orang yang merasa jabatan ini miliknya. Tapi orang yang mau memperbaiki diri, dia selalu berpositif thinking. 3, karena waktu yang terbatas. 4, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Sedekah. Sedekah itu Pak, tidak selalu duit. Apa sedekahnya ASN? Sedekahlah dengan pelayanan prima. Apa sedekahnya ulama? Ilmunya. Apa sedekahnya anggota DPR? Ya kau bikinlah perda yang mensejahterakan rakyat. Apa sedekahnya orang kaya? Ya kau sedekahlah dengan duitmu. Tapi bersyukur mampu bersedekah dengan pelayanan prima, selesai gajian ada sedekahnya meskipun sedikit. Ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik, yang pakai emas berlian. Kalau ibu-ibu meninggal, kira-kira ibu meninggal muda misalnya kena COVID. Meninggal muda. Kira-kira siapa yang pakai itu emas berliannya Bu? Anak. Bukan. Istri kedua. Pasti kawin lagi lah. Pasti kawin lagi. Dia dengar istri saya di ceramah saya di YouTube, langsung dia pakai. Ustadz, jadi saya nanti kalau duluan meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang kau duduk di sini sayangku. Ku peluk dia baru ku berikan penjelasan. Dengar baik-baik sayang. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir mau kawin lagi. Siapa bilang ASN tidak boleh kawin lagi? Boleh Pak. Boleh. Yang penting Bapak mampu.
Bukan cuma mampu lahir batin, tapi juga mampu dipecat. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Pak, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Pengap rumahnya Pak. Kenapa pengap? Karena Bapak tidak pernah sedekah. Harta yang disedekahkan, zakat yang disedekahkan itu adalah pembersih harta. Maka ulama-ulama fikih kontemporer, ulama-ulama modern yang akhir-akhir ini ada yang disebut zakat profesi. Zakat profesi itu dikeluarkan tiap bulan. Kalau Bapak tidak keluarkan zakatnya, maka akan mengotori penghasilan Bapak. Saya kasih contoh. Bapak, air putih yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, itu halal. Itulah gajinya Bapak tiap bulan. Tapi karena Bapak tidak keluarkan zakatnya, tidak bersihkan dengan sedekah juga, maka ibaratnya air satu gelas itu yang tadinya bersih, Bapak ambil air toilet. Tidak usah yang ada kuningnya itu, yang bersih. Ya kan? Bapak mau ndak ambil satu tetes, celupin tangan, cik, satu tetes di gelas. Bapak masih mau minum itu air? Enggak. Itulah satu gelas harta Bapak yang Bapak dapat secara halal. Karena Bapak tidak kebersihkan dengan zakat sedekah, maka masuk satu tetes. Bapak kotor semua satu gelas. Maka kalau rumah tidak tenang, anak tidak nurut, istri pembangkang, pasti salah satu sebabnya Bapak enggan membayar zakat. Bersedekahlah. Gimana mau bersedekah? Nah diajak serakah di kantor. Honornya anak buahnya aja dipotong. Hati-hati Pak. Yang ngambil haknya anak buah. Ngeri Pak. Lebih baik hak kita yang diambil daripada kita yang ngambil haknya orang. Apalagi haknya ASN, kasihan cuma seberapa gajinya. Saya juga heran Pak kalau ada orang nyogok sampai 500 juta untuk jadi ASN. Apa hebatnya itu ASN? Carikan saya ASN yang tidak ada utangnya di koperasi. Coba, mana ada ini Bapak, saya yakin ada semua sudah di bank itu kamu. Sudah masuk kursus, sampai sekarang tidak keluar-keluar Pak. Maka kalau Bapak jadi ASN karena cari harta, keliru Pak. Tapi kalau Bapak jadi ASN karena pengabdian, betul-betul namanya abdi negara. Sini lahannya. Dan hebatnya ASN, kalau dia melayani dengan hati, melayani dengan akhlak, maka tiap bulan dapat gaji. Di akhirat juga jadi pahala. 5. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk mengadu kepada Allah dalam salat tahajud. Umar bin Khattab, khalifah, pemimpin, presiden. Siang hari Pak, gagah perkasa. Malam hari dia sujud di hadapan Allah, menangis seperti bayi yang butuh dengan air susu ibunya, mengadu kepada Allah. Bapak ASN siang mengabdi, siang kerja, malam ngadu kepada Allah, minta pertolongan. Ya Allah, saya sudah capek di tempat ini. Saya ingin lebih baik ya Allah. Minta, Bapak minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Allah pasti kasih. Kalau tidak dikasih, hakul yakin Allah punya rencana yang terbaik. Contoh konkret. Beberapa tahun yang lalu saya sama Pak Aris. Tinggalkan Sulawesi Selatan Pak Aris. Kenapa? Kalah yang didukung Pak. Pilgub. Tidak nyaman lagi situasi lingkungan Pak. Ya, ASN kan begitu resikonya Pak. Kita loyal sama atasan kita, ternyata atasan kita itu kalah. Apa boleh buat? Tiarap lagi kita Pak. Pak Aris ambil keputusan. Kalau saya tinggal di sini tidak nyaman. Hijrah ke Surabaya. Di Surabaya akhirnya menjadi kepala di kantor ini. Allah kasih Pak. Jadi berdoa, ikhtiar, jangan halalkan segala cara. Apa yang kau dapat tidak baik menurutmu, belum tentu tidak baik menurut Allah. Allah punya rencana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu PNS, kerja aja dengan baik. Tunjukkan loyalitasmu, tunjukkan prestasimu. Berdoa kepada Allah,
selebihnya biar Allah yang ngatur hidupmu. Jangan mau mengambil alih tugas Tuhan. Tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini. Begitu tidak tercapai targetnya, stres, sangka buruk. Jangan. Kalau kau mau hidup sesuai dengan targetmu dan maumu, untuk apa ada Allah di dunia? Oh, ikut seleksi kepala dinas, tidak terpilih. Berarti ada punya rencana. Bisa jadi kalau Bapak terpilih jadi kepala dinas, bupati atau gubernurnya di situ ada proyek bermasalah, Bapak terseret. Allah sayang Bapak, parkir dulu jadi staf ahli. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah 5 resep. Tapi puncak semua itu adalah akhlak. Rasulullah hadir, ya Muhammad, untuk apa kau hadir di muka bumi ini? Kata Nabi, li utammimal makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu tujuannya Bapak hadir di sini, ingin memperbaiki akal dan akhlak Bapak. Karena demi Allah, orang yang cerdas tapi tidak ada akhlaknya bisa lebih hina dari binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing, Bu? Tahu kambing? Kakak saya di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kalau ada kambing beliau jelek, mengganggu, dia suka serang temannya, panggil penjaganya. Itu kambing nakal itu jual ya, bawa ke pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, Pak. Dia bilang kakak saya, sudah bawa pulang, potong. Dagingnya jadi sate kambing. Isi perutnya jadi konro dan coto. Tanduknya jadi perhiasan. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Kulitnya jadi perhiasan. Semua dipakai, Pak. Tengkorak kepalanya jadi perhiasan. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kita makan sama-sama. Kambing. Tapi kalau ada ASN, malas, dungu, kepala batu, tidak mau mendengar, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, mau diapa bos? Siapa yang mau makan? Ayo, jual, siapa mau beli? Itulah sehingga Allah jelaskan, mereka yang tidak punya akhlak lebih hina dari binatang. Pemprov, pemerintah Indonesia tidak menginginkan ASN-nya lebih hina dari binatang, maka dihadirkan pelatihan seperti ini. Bukan menghabiskan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang pelatihan di tempat ini, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah tingkatkan derajatnya dunia sampai akhirat. Demikian, terima kasih Pak Aris atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.